Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang dituliskan di dalam kolom komentar. Baik, pertanyaan pertama itu adalah dari akunnya bernama Mbak Ade Cima. Pertanyaan pertama adalah beliau menanyakan tentang arti dari kosakata awak. Kosakata awak kalau di Malaysia itu artinya kamu. Tapi kalau di Asahan atau di Sumatera Utara, kosakata awak itu artinya aku. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, karena itu di dalam bahasa baku Indonesia, kosakata awak itu tidak digunakan secara luas karena bisa membuat interpretasi yang berbeda. Karena itu di Indonesia kita menggunakan kosakata saya, aku sebagai pengganti orang pertama, kemudian kamu sebagai pengganti orang kedua. Kosakata awak yang bisa berarti rancu, yang bisa berarti berbeda di daerah yang berbeda, maka kosakata awak itu pelan-pelan mulai diganti dengan kosakata saya dengan kamu. Jadi kalau saya, ya udah saya pengganti kata pertama, kamu ya udah kamu pengganti kata kedua. Jadi tidak ada interpretasi yang tidak tepat ketika kita berbicara dengan mereka yang berbeda daerah. Mbak Ade Cima bertanya apa maksud dari kosakata awak media. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, awak media itu adalah wartawan. Sedangkan kalau arti dari kosakata awak pesawat itu adalah pengganti kosakata yang sering kita dengar sebelumnya, yaitu anak buah pesawat. Kalau untuk kapal laut disebut ABK kan, anak buah kapal, yaitu menjadi awak kapal untuk pengganti anak buah kapal, atau awak pesawat pengganti anak buah pesawat, awak media sebagai pengganti kosakata wartawan. Awak media dengan wartawan sering saling bertukar penggunaannya. Jadi orang bisa menggunakan wartawan, bisa menggunakan awak media. Kalau saya berpikirnya awak media itu bukan hanya sekedar wartawannya juga, tapi termasuk fotografernya, kameramennya, itu termasuk sebagai awak media. Jadi bukan hanya wartawan saja. Itu menurut saya pribadi ya. Teman-teman bisa melihat definisi kosakata awak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata bandar ini memiliki 3 kelompok arti yang besar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa melihat di layar ini. Kelompok pertama itu berarti selokan aliran air ke sawah dan sebagainya, selokan atau parit. Saya jadi ingat waktu saya masih kecil dulu di Sumatera, rumah ibu saya itu tidak jauh dari jalan besar. Nah, di jalan besar itu ada parit, ada selokan yang besar. Nah, ibu saya itu kalau saya mau bermain dengan teman-teman saya, ibu saya itu akan selalu berkata begini, jangan berenang di bandar ya. Nah, bandar yang dimaksud oleh ibu saya itu adalah parit atau selokan. Kelompok arti kedua dari kosakata bandar itu adalah 1. Tempat berlabuh kapal, perahu, dan itu sinonimnya menjadi pelabuhan. Kemudian yang kedua, kota pelabuhan atau kota perdagangan. Kembali ke pertanyaan Mbak Ade Cima tadi tentang bandar udara, itu sebenarnya kalau kita mau berbicara yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bandara itu bandar udara. Bandar sendiri itu artinya pelabuhan. Kalau disebutkan bahwa bandara itu bandar udara, ya bisa betul. Ya memang itu yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tapi kalau disebutkan juga bahwa bandara itu adalah pelabuhan udara, itu bisa dimengerti juga. Apa perbedaannya kalau kita berbicara tentang bandar, terutama untuk untuk kelompok kedua ini, antara Malaysia dengan Indonesia? Di Indonesia, itu kan ada papan tanda lalu lintas, terus ada tulisannya kota. Itu maksudnya adalah pusat kota. Kadang-kadang tertulis kota, kadang-kadang tertulis pusat kota. Seperti itulah ya. Itu yang tertulis di Indonesia. Di Malaysia itu papan tandanya itu akan tertulisnya pusat bandar atau pusat bandaraya. Kelompok ketiga dari kosakata bandar itu mempunyai arti 1. Pemain yang menjadi lawan-lawan pemain lain sekaligus dalam permainan dadu atau roulette. Ini biasanya kalau kita main kartu kan ada yang bagian yang ngasih kartu apa, itu biasanya kita sebut bandar kan. Arti keduanya adalah orang yang menyelenggarakan perjudian, bandar judi.
Bandar atau bandar judi itu sering dianggap sinonim, ya. Arti ketiga adalah orang yang mengendalikan suatu aksi, gerakan dengan sembunyi-sembunyi. Bandar ini adalah tokoh di belakang layar, gitu ya, mastermind. Kemudian yang keempat, orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik. Nah, ini bandar ini berarti penyandang dana untuk gerakan yang kurang baik. Misalkan ada gerakan demonstrasi, itu biasanya kita akan mengetahui siapa nih penyandang dananya gitu. Kan biasanya kalau demonstran akan dapat nasi bungkus tuh. Jadi nasi bungkus itu dapat uangnya dari mana? Nah, itu ada bandarnya. Kemudian arti yang kelima adalah orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya, atau juga disebut tengkulak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Adicima tentang kosakata bandar itu. Jadi memang di Indonesia, bahasa Indonesia itu mencoba lebih spesifik, mencoba menghindari kosakata yang sama tapi bisa mempunyai arti yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat ini, bahwa kosakata bandar itu memiliki 3 kelompok arti, dan itu bisa artinya berbeda-beda. Bahkan sekarang di Indonesia kita sudah jarang mendengar kosakata bandar yang merujuk kepada pelabuhan. Kemudian bahkan kosakata bandar untuk maksud selokan atau parit juga sudah sangat jarang kita mendengarkannya. Karena kita akan menggunakan kosakata selokan, parit, tapi kosakata itu masih digunakan, masih dikenal gitu. Kemudian untuk yang hal-hal yang berbau kriminal, nah bandar itu masih sering digunakan. Jadi kayak bandar judi online gitu, yang lagi rame gitu. Mungkin teman-teman pernah tahu lagu Keroncong, di mana lagu itu saya nggak tahu siapa penciptanya, mungkin Ismail Marzuki ya, saya nggak tahu ya. Di mana judul lagu itu adalah Keroncong Bandar Jakarta. Nah, itu menunjukkan bahwa kosakata bandar itu digunakan di Indonesia pada saat itu, dan yang dimaksud dengan Bandar Jakarta, kota pelabuhan Jakarta. Semoga itu menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Adicima. Pertanyaan ketiga ini adalah dari Mas Abduh Jumeneng, di mana Mas Abduh Jumeneng ini bertanya kepada saya tentang kosakata kecerit-cerit. Jujur Mas Abduh, saya ini baru pertama kali tuh dengar kosakata itu kecerit-cerit yang disebut Mas Abduh itu digunakan salah satu netizen Malaysia. Ketika saya membuka kamus Melayu Malaysia, di situ ada kosakata cerit, dan kosakata cerit itu langsung ditulis dalam kosakata turunan, yaitu mencerit. Dan mencerit itu diartikan sebagai menjerit. Dan dari kosakata turunan itu, kita bisa mengatakan bahwa cerit itu sinonim dengan jerit. Saya tidak tahu kenapa di Kamus Melayu Malaysia tidak dituliskan arti dari kosakata dasarnya itu. Akan lebih baik kalau dituliskan cerit itu jerit. Setelah itu mencerit, menjerit. Itu lebih bisa dimengerti. Dan pola ini sebenarnya sama dengan, kalau teman-teman perhatikan video saya sebelumnya yang saat saya membahas tentang kosakata Jawa yang ada di Kamus Melayu Malaysia, saya menggunakan lagu Pamer Bojo Didi Kempot sebagai acuan kosakata Jawa. Itu saya membahas satu kosakata teles, di mana di kosakata teles itu di dalam Kamus Melayu Malaysia tidak dituliskan arti teles itu sendiri, langsung dituliskan kosakata turunannya, yaitu telesan. Dan pola ini sama dengan kata cerit itu, di mana di dalam Kamus Melayu Malaysia dituliskan cerit dan langsung ada kosakata turunannya mencerit, dan itu artinya menjerit. Kan akan lebih bagus kalau ditulis cerit itu adalah jerit, mencerit berarti menjerit, kan begitu, lebih terstruktur. Tapi mungkin kan karena katanya IQ orang Malaysia itu tinggi semua, IQ orang Indonesia rendah, jadi orang Indonesia ini tidak mengerti dengan yang dimaksud dengan kosakata cerit mencerit itu kan sama gitu. Kan dikatakan IQ orang Indonesia ini rendah, jadi masa itu aja nggak tahu sih ya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Mas Abduh Jumeneng ini, yang mengatakan bahwa ada netizen Malaysia menggunakan kosakata kecerit-cerit. Kalau kita melihat dari apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, cerit itu adalah jerit, maka penggunaan yang benar itu adalah mencerit-cerit, karena itu artinya menjadi menjerit-jerit. Kalau digunakan kosakata kecerit-cerit, berarti artinya kejerit-jerit.
Kalau kecerit-cerit itu saya nggak pernah dengar ya. Kejerit-jerit saya juga nggak pernah dengar. Kalau kejer saya pernah. Kalau kejer itu bahasa Jawa. Baik teman-teman, itu saja. Semoga ini bisa membantu kepada Mbak Adishima dan Mas Abdu Jumeneng tentang beberapa pertanyaan dari mereka berdua. Sehat walafiat selalu. Dadah.